Tentara Romawi mengejar para pria ini. Mereka melarikan diri menuju sebuah gua yang berada di atas bukit. Bukit ini sangat tinggi dan terjal. Setibanya di mulut gua, mereka bertemu dengan seorang pelayan yang sangat setia pada mereka. Ketujuh pria ini dikejar oleh tentara Romawi karena mereka tidak mau menyembah kaisar dan berhala lainnya sebagai Tuhan. Mereka mempertahankan keimanan mereka. Tiba-tiba terdengar suara anjing yang menuju gua itu. Itu adalah hewan peliharaan si pelayan. Pria ini mengusir anjingnya karena keberadaannya dapat membongkar keberadaan mereka semua. Namun anjing ini tidak mau pergi juga. Maximilianus mencegah pria ini dan mengizinkan hewan tersebut ikut bersama mereka. Di dalam gua mereka berbicara tentang Tuhan dan kekuasaannya. Ketika mereka memilih kebenaran dan menolak kebatilan dengan kehendak kita sendiri, berarti mereka telah beriman dan mencapai kesempurnaan. Banyak hal-hal yang mereka bincangkan, seperti kapankah kebenaran akan menang dan orang-orang tidak lagi menyembah berhala. Setelah puas berbincang-bincang dan menikmati makanannya, rasa kantuk yang begitu besar menghampiri ketujuh pria itu. Pelayan ini pun menawarkan diri untuk berjaga sementara yang lainnya tertidur. Antonius, itulah nama pelayan ini. Dia pun keluar gua untuk berjaga dan melihat keadaan sekitar. Rasa kantuk yang begitu besar membuat keenam pria ini membaringkan tubuhnya perlahan di atas sebuah batu di dalam gua. Sebelum memejamkan mata, Maximilianus terus bertanya-tanya pada Tuhan, bagaimanakah caranya kebenaran menang atas kebatilan. Ternyata Antonius yang berjaga di luar pun diserang rasa kantuk yang sama. Ia pun masuk ke dalam gua dan tertidur bersama kawan-kawan lainnya. Tentara Romawi ini memberitahu raja bahwa ia telah menemukan Maximilianus dan teman-temannya di desa Rakim. Pria ini memberitahukan kepada raja bahwa ia melihat keenam penasehat raja menaiki bukit. Raja menyuruh pasukannya untuk memeriksa semua sudut di bukit ini. Pria ini menegaskan kembali bahwa ia melihat keenam pria itu menaiki bukit tersebut. Mereka terus mendaki bukit sampai mereka menemukan mulut gua. Seorang prajurit mencoba untuk masuk ke dalam gua. Dia pun meminta agar mereka keluar dari gua, sebab gua itu telah dikepung dan tidak ada jalan keluar. Pria ini melaporkan pada raja bahwa mereka telah ditemukan di dalam gua. Para prajurit ini masuk ke dalam gua tersebut. Anehnya, setiap prajurit yang keluar dari gua terlihat begitu ketakutan. Mereka seperti melihat sosok yang menyeramkan di dalam gua. Prajurit ini memberi kesaksian pada raja. Tidak jelas mereka hidup ataupun mati. Manusiakah mereka atau dewa? Tatapan mata mereka membakar. Mereka sungguh menakutkan. Mendengar kesaksian prajuritnya, raja ini pun ingin membuktikan sendiri ucapan prajurit itu. Sambil memegang pedang, ia masuk ke dalam gua. Ia pun keluar dengan wajah ketakutan. Di dalam gua, raja melihat cahaya dan suara yang menyeramkan. Ia tidak sadarkan diri. Ia pun meminta prajuritnya untuk menutup pintu gua tersebut dengan batu agar mereka dikubur hidup-hidup. Para prajurit menutup gua menggunakan batu dan tanah liat. Helen, istri Maximilianus, memohon pada ayahnya agar tidak menutup pintu gua itu. Kaisar juga meminta agar dibuatkan prasasti atas keenam penasehat raja di depan gua. Hembusan angin yang masuk ke dalam mulut gua membuat ketujuh pemuda ini terbangun dari tidurnya. Mereka merenggangkan tubuh mereka yang begitu kaku. Salah seorang dari mereka mengatakan tidak pernah tubuh mereka begitu kaku saat bangun dari tidur. Entah sudah berapa lama mereka tertidur di dalam gua. Tiba-tiba perut mereka terasa lapar. Antonius keluar dari gua dan menuruni bukit untuk mencari makanan. Ia pergi bersama hewan peliharaannya. Sementara itu, keenam pria ini tetap menunggu di dalam gua. Antonius berjalan di sekitar desa Rakim. Ia merasa aneh melihat bangunan-bangunan kosong dan hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal sebelum mereka tertidur, keadaan desa Rakim tidak seperti itu. Melihat keanehan itu, Antonius pun kembali ke dalam gua dan menceritakan hal-hal yang ia lihat di luar gua kepada pria-pria ini. Ia mengatakan,
Rakim telah hancur dan tidak berpenghuni. Mereka keluar dari gua. Dan benar apa yang dikatakan Antonius, desa Rakim telah tiada. Mereka berpikir bahwa desa itu telah dihancurkan oleh gubernur Philadelphia karena tidak berhasil menemukan mereka. Namun Maximilianus memiliki pemikiran yang berbeda. Ia berpikir ada peristiwa aneh yang telah terjadi. Mereka pun kembali masuk ke dalam gua. Maximilianus bertanya, siapakah di antara mereka yang membawa uang? Antonius memberi sekeping uang pada Maximilianus. Ia pun memutuskan untuk pergi sendirian ke kota untuk membeli makanan. Ia pun menuruni bukit seorang diri. Tak jauh dari bukit tersebut, ia menemukan sebuah makam dan sebuah pohon yang sebelumnya tidak ada. Ia memohon perlindungan pada Tuhan. Setelah berjalan cukup jauh, ia pun tiba di gerbang kota. Ia melihat keanehan yang begitu nyata. Hembusan angin yang masuk ke dalam mulut gua membuat ketujuh pemuda ini terbangun dari tidurnya. Mereka merenggangkan tubuh mereka yang begitu kaku. Salah seorang dari mereka mengatakan, tidak pernah tubuh mereka begitu kaku saat bangun dari tidur. Entah sudah berapa lama mereka tertidur di dalam gua. Tiba-tiba perut mereka terasa lapar. Antonius keluar dari gua dan menuruni bukit untuk mencari makanan. Ia pergi bersama hewan peliharaannya. Sementara itu, keenam pria ini tetap menunggu di dalam gua. Antonius berjalan di sekitar desa Rakim. Ia merasa aneh melihat bangunan-bangunan kosong dan hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal sebelum mereka tertidur, keadaan desa Rakim tidak seperti itu. Melihat keanehan itu, Antonius pun kembali ke dalam gua dan menceritakan hal-hal yang ia lihat di luar gua kepada pria-pria ini. Ia mengatakan, Rakim telah hancur dan tidak berpenghuni. Mereka keluar dari gua. Dan benar apa yang dikatakan Antonius, desa Rakim telah tiada. Mereka berpikir bahwa desa itu telah dihancurkan oleh gubernur Philadelphia karena tidak berhasil menemukan mereka. Namun Maximilianus memiliki pemikiran yang berbeda. Ia berpikir ada peristiwa aneh yang telah terjadi. Mereka pun kembali masuk ke dalam gua. Maximilianus bertanya, siapakah di antara mereka yang membawa uang? Antonius memberi sekeping uang pada Maximilianus. Ia pun memutuskan untuk pergi sendirian ke kota untuk membeli makanan. Ia pun menuruni bukit seorang diri. Tak jauh dari bukit tersebut, ia menemukan sebuah makam dan sebuah pohon yang sebelumnya tidak ada. Ia memohon perlindungan pada Tuhan. Setelah berjalan cukup jauh, ia pun tiba di gerbang kota. Ia melihat keanehan yang begitu nyata.
Maximilianus mengira itu adalah istrinya Helen. Namun wanita itu membantahnya. Ia mengatakan pada kakeknya bahwa ada seorang pria yang mirip dengan leluhur mereka. Tuan Arius pun mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Maximilianus menanyakan dari mana Tuan Arius mendapatkan lukisan dirinya. Tuan Arius mengatakan, ini adalah gambar leluhur mereka yang bernama Maximilianus. Ia berteriak ke sana kemari, memanggil istrinya dan anaknya. Ia mengadu kepada Tuhan, bagaimana mungkin satu malam bisa berubah menjadi 300 tahun. Kebenaran yang takut kau ungkapkan saat gelap, kelak akan berkumandang saat terang. Iman yang kau pelajari di kesunyian rumah, kelak akan bergemuruh di atas atap-atap rumah. Tuan Arius bertanya, bagaimana ia bisa hafal kata-kata itu? Lalu Maximilianus menuju perpustakaan. Ia menggeser lemari buku. Di baliknya terdapat pintu rahasia. Semua orang yang hadir terkejut mengetahui hal itu. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Maximilianus pun menunjukkan lukisan istrinya Helen yang sangat mirip dengan wanita ini. Di situ mereka yakin bahwa Maximilianus masih hidup dan ia adalah kakek buyut mereka. Nasihat kerajaan memberitahu raja tentang cerita Maximilianus. Ini adalah bukti yang kita minta kepada Tuhan tentang bagaimana cara menghidupkan orang mati, bagaimana dikembalikannya ruh ke dalam badan. Cerita Maximilianus adalah jawaban tentang hari kebangkitan kepada masyarakat Philadelphia. Keesokan hari, Tuan Arius membawa Maximilianus menemui raja. Raja menyambut hangat kedatangan mereka. Ia pun dipersilahkan duduk di singgasana bersama raja. Penasihat raja datang membawa sebuah catatan. Ia meminta Maximilianus menyebutkan kembali nama-nama penghuni gua. Penasihat menunjukkan pada raja bahwa apa yang dikatakan Maximilianus adalah benar. Pria ini bertanya, bagaimana tubuh mereka tidak rusak di atas batu selama 300 tahun? Maximilianus menjawab, hanya Tuhan yang tahu. Pria ini mengatakan keberadaan Maximilianus akan mematahkan dalil-dalil orang yang tidak percaya akan hari kiamat. Raja memerintahkan agar rakyat datang ke Bukit Angelus dan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membangunkan kembali orang-orang yang telah tertidur selama 300 tahun dalam keadaan sehat. Pagi itu Maximilianus, Tuan Arius dan cucunya berangkat menuju Bukit Angelus. Sampainya di sana, ia melihat makam istrinya Helen, istri yang sangat setia dan taat pada Tuhannya. Ia lantas menaiki bukit untuk bertemu teman-temannya. Antonius membantu Tuan Arius untuk sampai di atas bukit. Penghuni gua yang lain bertanya, mengapa Maximilianus lama sekali? Lalu siapakah orang-orang yang bersamanya? Di dalam gua, Maximilianus menceritakan kepada teman-temannya bahwa doa mereka telah dikabulkan Tuhan. Doa di saat mereka ketakutan oleh kekuasaan orang-orang zalim. Saat mereka meragukan kekuasaan Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka dengan membangunkan mereka dari tidur panjang selama 300 tahun. Di mana setelah terbangun dari tidur itu, mereka melihat kebenaran menang atas kebatilan. Sementara itu, rakyat Philadelphia berduyun-duyun menuju Bukit Angelus untuk menyaksikan secara langsung kuasa Tuhan yang mampu membangunkan orang tertidur panjang selama 300 tahun. Maximilianus memperkenalkan para penghuni gua kepada Tuan Arius dan cucunya. Ia juga mengatakan bahwa keduanya adalah keturunannya. Tak berselang lama, raja dan rombongannya tiba dan menemui para penghuni gua. Satu persatu, Maximilianus berdiri di hadapan penduduk Philadelphia dan mulai menceritakan kisahnya. Dahulu mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Pertemuan dan kegiatan para penyembah Tuhan dilakukan secara diam-diam dan penuh dengan kesulitan. Sekarang mereka begitu bersyukur karena berada di lingkungan yang menyembah Tuhan. Yang mereka lihat dalam rentang waktu 300 tahun adalah kuasa Tuhan. Salah satu tujuan mereka di masa itu adalah memerangi kemusyrikan dan menghidupkan tauhid. Namun di masa ini, mereka melihat banyak penyelewengan dalam agama tauhid. Inilah tanda bahaya yang harus diwaspadai. Raja ini berkata, kehadiran para penghuni gua akan membawa pertumbuhan dan kesejahteraan bagi kota Philadelphia. Muka agama ini juga mengatakan, perniagaan akan semakin berkembang.
akan banyak orang yang berkunjung ke kota kita ini. Setelah menyampaikan ucapannya, Raja meminta rakyatnya kembali ke Philadelphia. Raja juga mengatakan bahwa para penghuni gua akan ikut bersama mereka menuju Philadelphia. Maximilianus meminta kepada Raja agar mereka menyusul menuju Philadelphia. Mereka masih perlu beradaptasi dan memahami situasi yang terjadi. Mereka perlu menyepi sejenak. Para penghuni gua kembali masuk ke dalam gua. Di sini mereka melakukan introspeksi diri. Mereka merasa tak pantas mendapatkan karunia sebesar ini dari Tuhan. Sebelum mereka merasakan karunia ini, mereka telah melepaskan diri dari belenggu dunia dan memilih Tuhan. Sekarang dunia telah berpaling pada mereka. Ada yang menginginkan mereka demi kekuasaan, yang lain menginginkan mereka demi ketenaran, dan ada juga yang menginginkan mereka demi keramaian kota dan perniagaan. Bagi mereka, dunia ibarat sangkar. Mereka hanya ingin terbebas dari sangkar ini. Hanya kematian yang bisa membuat mereka menemui Tuhannya. Kami melepaskan tuhan-tuhan palsu agar bisa meraihmu. Andai kami mengincar dunia, sebelum ini dunia telah tersedia bagi kami. Sementara itu, Tuan Arius yang menunggu di luar melihat anjing yang bernama Kitner telah mati. Mereka masuk ke dalam untuk memberitahu hal itu. Mereka melihat para penghuni gua dalam posisi sujud dan tidak bergerak. Mereka telah meninggal. Pria ini mengumumkan kepada raja dan rakyat tanda-tanda kuasa Tuhan yang tak bisa ditemukan kecuali dengan merenung. Sungguh besar pesan yang ada di balik peristiwa ini. Tetap di